Kemudian Kiai Haji Umar Syahid dijodohkan dengan seorang perempuan asal Ponorogo yang bernama Boirah. Karena zaman itu sangat sulit mencari nafkah, sehingga mengharuskan Kiai Haji Umar Syahid untuk pergi ke daerah lain dalam menjual barang dagangannya, sehingga harus meninggalkan istrinya di rumah. Barang-barang yang dijual pada zaman itu adalah gerabah, tumbuh, serta anyam-anyaman lain untuk peralatan rumah tangga. Terkadang juga menjual alat-alat sholat. Karena pada zaman itu pula belum ada kendaraan, Kiai Haji Umar Syahid membawa sendiri barang dagangannya dengan cara dipikul atau memikul tanpa alas kaki, dengan berjalan kaki dan memikul barang dagangannya. Kiai Haji Umar Syahid pergi ke daerah pelosok desa untuk menjajakan barang dagangannya. Pak Ngadenan atau Kepala Desa Sanggrahan, Kebun Agung periode 1988 sampai 1998 sering melihat Mbah Umar sholat di tepi jalan dekat sungai di depan rumahnya. Pak Ngadenan mengajak beliau makan dan bermalam di rumahnya. Pendekatan dakwah Mbah Umar memberi kesan mendalam pada penduduk desa Sanggrahan. Ada sekitar 5-10 musola di sana. Didirikan terinspirasi akan kesederhanaan, jiwa sosial, dan kerendahan hatinya dalam mengajak masyarakat untuk sholat tanpa menggunakan paksaan atau kata-kata kasar, tapi dengan kesabaran dan sikap yang tidak menyakiti dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Di antara daerah yang pernah dilalui adalah Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kebun Agung, Kecamatan Tulaan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro, serta daerah-daerah lain di Kabupaten Pacitan. Praktis hampir semua kecamatan di Pacitan sudah dilalui Kiai Haji Umar Syahid. Kiai Haji Umar Syahid juga pernah memikul dagangannya keluar kota, di antaranya Ponorogo dan Trenggalek. Jadi Ponorogo dan Trenggalek itu adalah kota tetangga Kabupaten Pacitan. Selain berdagang, Kiai Haji Umar Syahid juga berdakwah, mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat, mendirikan masjid, serta mengajak orang-orang untuk menjalankan perintah agama Islam, termasuk menjalankan ibadah haji apabila mampu. Dalam berdagang dan berdakwah, Kiai Haji Umar Syahid seringkali mengalami kesulitan. Selain jalanan yang naik turun memikul barang berat, kehujanan, kepanasan sudah menjadi kebiasaan, sehingga sering ketika capek Kiai Haji Umar Syahid beristirahat di tengah hutan. Itu dilakukan Kiai Haji Umar Syahid kurang lebih 60 tahun, sehingga beliau dikenal oleh khalayak ramai dengan sebutan Mbah Umar Tumbu. Jadi yang sering dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pacitan dan orang-orang di luar Kabupaten Pacitan yaitu Mbah Umar Tumbu. Selain pekerja keras, Kiai Haji Umar Syahid adalah seorang yang rajin tirakat, beribadah, dan gemar membaca Al-Quran. Dari muda, beliau terbiasa bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan wirid sampai subuh, sehingga kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Pada tahun 1951, beliau pindah ke Dusun Jajar, Desa Donorojo. Disinilah beliau mulai mengembangkan agama dengan mendirikan masjid, pondok pesantren, dan MI Gupi yang sekarang berubah menjadi MI Nur Rohman bersama Bapak Musni, yaitu adik iparnya. Beliau banyak didatangi tamu-tamu baik dari dalam
maupun luar Kabupaten Pacitan dari berbagai kalangan untuk meminta tolong mendoakan agar apa yang diinginkan bisa tercapai maupun agar masalah yang dihadapi segera berlalu. Mbah Umar dalam menerima tamu tidak membeda-bedakan status sosialnya, bahkan non-muslim pun tetap dihormati dan diterima dengan tangan terbuka. Sehingga beliau sangat dicintai oleh berbagai kalangan masyarakat. Kebiasaan Mbah Umar setelah selesai mendoakan hajat tamu, seringkali beliau sering menyuruh tamu-tamunya untuk makan dengan bentuk penghormatan terhadap tamu. Kono gek daharo saeneke. Kalau Mbah Umar bilang seperti itu, diharapkan para tamu tidak menolak dan segera mengambil nasi yang sudah disediakan. Jangan menunggu sampai beliau mengulangi lagi. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, "Man amana billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu," yang artinya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, jadi Mbah Umar Syahid ini sering didatangi oleh para masyarakat untuk meminta doa. Ini hanya untuk lantaran saja, karena Mbah Umar itu, karena si Mbah Umar ini adalah orang yang bersih, jadi orang yang suci dan yang juga disebut waliullah seperti itu. Makanya sering dimintai untuk lantaran mendoakan untuk masalah pribadi, terus seperti yang lain-lain seperti yang sudah diceritakan dalam buku cerita tadi. Jadi seperti itu, dan setiap orang yang berkunjung atau bersilaturahmi atau sowan ke dalam si Mbah Umar itu harus dan diharuskan untuk dahar atau makan. Jadi si Mbah Umar pasti memberikan atau menyuruh tamu-tamunya untuk makan di sana seperti itu. Jadi live story yang kedua seperti itu, nanti kita bisa lanjut untuk hal-hal atau perjalanan si Mbah Umar selanjutnya di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada yang kurang pas, bisa memberikan komentar di bawah ini. Oke, sahabat-sahabat, jangan kalau ada kesalahan atau ada kekurangan, jangan sekali-kali berdiam, tapi bisa memberikan komentar di bawah ini agar informasi ini semakin tepat. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi sak seruputan.